Eva dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya akan mereview inovasi sosial yang ada di tengah permasalahan yang melanda Indonesia saat ini. Seperti yang telah kita ketahui, kini masyarakat dirasakan dengan kehadiran penyakit jenis baru yang sebelumnya tidak diketahui. Organisasi Kesehatan Internasional, World Health Organization, telah menyatakan bahwa fenomena ini disebut sebagai pandemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana serta meliputi geografi yang luas. Hingga kini, COVID-19 ini telah merebak ke lebih dari 100 negara di dunia, termasuk Indonesia. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit yang juga disebabkan oleh virus corona adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS. COVID-19 pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Banyak rumor tentang bagaimana kemunculan penyakit ini bisa terjadi, namun banyak yang mengatakan bahwa fenomena ini akibat warga Wuhan yang mengkonsumsi binatang liar, seperti kelelawar. Penyakit ini memiliki gejala-gejala seperti batuk dan pilek, demam, sakit tenggorokan, hingga gangguan pada pernafasan. Bisa dikatakan bahwa gejala-gejala tersebut tidak jauh berbeda dengan gejala flu biasa. Dampak terburuk dari penyakit COVID-19 ini adalah dapat menyebabkan kematian. Hal tersebut menyebabkan warga was-was karena mereka akan kesulitan untuk mengidentifikasi apakah yang dialaminya hanyalah flu biasa atau malah terkena penyakit COVID-19. Apalagi orang yang rentan adalah orang yang lanjut usia. Dalam pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, muncul 3 istilah yang merujuk pada status penderita yang berhubungan dengan COVID-19, yakni OTG, ODP, dan PDP. OTG atau orang tanpa gejala adalah seseorang yang telah melakukan kontak dengan pasien yang positif COVID-19 namun tidak memunculkan gejala-gejala apapun. ODP atau orang dalam pemantauan adalah seseorang yang mengalami demam hingga lebih dari 38 derajat atau gangguan pernafasan dan telah melakukan perjalanan dari daerah yang terkonfirmasi kasus COVID-19 atau telah melakukan kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 sebelum gejala-gejala ini muncul. Sedangkan PDP atau pasien dalam pengawasan adalah seseorang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA disertai dengan gejala seperti gangguan pernafasan dan memiliki riwayat melakukan perjalanan atau tinggal di daerah yang terkonfirmasi kasus tersebut, serta telah melakukan kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Pasien dalam pengawasan membutuhkan perawatan secara lanjut di rumah sakit. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun lokal untuk memberhentikan arus penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya dilakukan oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Hingga per tanggal 15 April 2020, data memperlihatkan jumlah pasien yang positif terkena COVID-19 berjumlah 5.136 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 62 kasus yang terkonfirmasi diantaranya di Yogyakarta itu sendiri. Hingga saat ini, daerah Yogyakarta masih masuk ke zona putih COVID-19. Namun, antisipasi untuk penanganan pandemi ini sedang dilancarkan oleh pemerintah daerah DIY. Kekhawatiran akan penuhnya kamar-kamar yang disediakan oleh rumah sakit di Yogyakarta dengan pasien COVID-19 maupun pasien biasa menimbulkan inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengubah fungsi sementara dari tempat-tempat yang ada di sekitar Yogyakarta. Tempat seperti Gedung Diklat, Wisma Haji, Balai Pemuda, dan balai-balai pelatihan di kabupaten atau kota akan dialihfungsikan sebagai tempat menampung pasien corona dan tenaga medis. Kemudian beberapa hotel yang ada di Yogyakarta sepakat untuk menjadikannya sebagai lokasi karantina. Penghentian operasi sementara dari hotel-hotel untuk mencegah wisatawan berkunjung ke Yogyakarta membuat tidak digunakannya kamar-kamar tersebut. Hotel-hotel tersebut bersedia untuk menjadi lokasi karantina ODP apabila dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Terdapat 450 kamar hotel yang siap digunakan untuk menangani kasus COVID-19, dan masih ada hotel-hotel lain yang mendukung dan akan didata oleh pemerintah daerah DIY. Saat ini, tim gugus penanganan COVID-19 DIY sedang melakukan pendataan terkait kebutuhan yang sekiranya harus disiapkan dalam lokasi karantina.
logistik, sarana dan prasarana, serta kesiapan kesehatan menjadi pertimbangan utama di lokasi karantina tersebut. Kebijakan ini digalakkan lantas masih tidak ada himbauan dari pemerintah pusat untuk melarang masyarakatnya melakukan mudik, sehingga pemerintah daerah Yogyakarta mengantisipasi melonjaknya ODP ini dengan cara ini, agar tidak panik di kemudian hari. Serta harapnya juga dengan meningkatnya tarif moda transportasi seperti kereta api membuat masyarakatnya enggan untuk melakukan perjalanan mudik ke Yogyakarta, walaupun nantinya masih ada masyarakat yang nerobos. Selanjutnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-10, menghimbau pemudik dan pendatang untuk dapat bekerja sama dalam penanganan COVID-19 ini dengan melakukan pendataan diri dan isolasi diri selama 14 hari di rumah. Hal-hal tersebut dilakukan untuk upaya menjaga Yogyakarta yang zona putih tidak berubah menjadi zona merah seperti di DKI Jakarta ataupun Jawa Timur. Sekian review inovasi sosial dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guess what, bitch?